Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Uda, Uni, rekan-rekan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Citra Dara, Andiani Herlina, Anissa Purnama, Fatia Adarni, Fahira Salsabila, dan Cici Amelia. Kami akan mempresentasikan mengenai penurunan kualitas perairan. Satu, akar permasalahan yang dihadapi. Pada saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah air yang ada di permukaan sering tercemar sehingga mengurangi kualitas air. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna. Dua masalah utama yang menyebabkan kualitas air yang buruk di Indonesia. Satu, masalah pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia tentang lingkungan. Masih banyak penduduk selalu mengarah pada kualitas air. Saya Fatia Darni akan menjelaskan lanjutan tentang akar permasalahan yang dihadapi. Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah industri termasuk pertambangan. Limbah pemukiman mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan oleh daerah pemukiman atau rumah tangga. Limbah pemukiman ini bisa berupa sampah organik seperti kayu, daun, dan lain-lain, dan sampah non-organik seperti plastik, logam, dan deterjen. Limbah pertanian mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk. Sedangkan limbah industri mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktivitas industri yang sering menghasilkan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sumber utama pencemaran air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, umumnya dalam bentuk kotoran manusia, limbah cucian piring dan baju, kotoran hewan, dan pupuk dari perkebunan dan peternakan. Limbah feses dan urin berperan dalam meningkatkan kadar bakteri E. coli di dalam air. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta, kandungan E. coli di luar batas normal tak hanya di sungai, melainkan hingga ke air sumur di area tempat tinggal penduduk. Materi yang kedua yaitu dampak penurunan kualitas air terhadap lingkungan. Dampak yang pertama, jika terdapat zat-zat tidak diinginkan mengkontaminasi badan air, ia dapat mempengaruhi kehidupan di air, karena hewan dan tumbuhan tidak mampu hidup dengan terus menerima zat yang berbahaya bagi mereka. Kualitas air yang buruk juga dapat menurunkan jumlah oksigen dan nutrisi yang menjadi penopang hidup satwa dan tumbuhan air. Yang kedua, suhu air yang berubah pun dapat menimbulkan ancaman, karena terdapat hewan-hewan dan tumbuhan air yang sensitif terhadap perubahan suhu air. Yang ketiga, sungai yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat dari membuang limbah cair ke sungai seperti mandi dan nyuci. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air. Pembuangan limbah domestik di sungai dapat meningkatkan kadar BOD dalam air. Kandungan BOD yang tinggi di sungai dapat menyebabkan pendangkalan akibat sedimentasi di sungai. Hal ini dikarenakan berkurangnya kadar oksigen dalam air yang masuk sehingga biota akan mengalami kematian. Selanjutnya yang keempat, bagi manusia dampak lainnya dari pencemaran air ini banjir, erosi, kekurangan sumber air, tanah longsor, kerugian untuk nelayan, petani sayur, dan masyarakat yang tinggal dekat pesisir sungai. Dua masalah utama yang menyebabkan kualitas air yang buruk di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi pemecahan masalah di mana dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi pencemaran air. Di antaranya yaitu tidak membuang air sembarangan dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Sampah tersebut dapat dibawa pulang untuk dilakukan pengolahan atau dapat ditaruh di tempat sampah. Yang kedua yaitu menggunakan air dengan bijak. Karena menggunakan air ini dapat mencegah kekurangan air dan mengurangi jumlah air yang kotor yang dibuang ke sungai. Selanjutnya nomor 3 itu ada tidak membuang bahan kimia, minyak, cat, dan obat-obatan ke wastafel untuk menghindari dampak pencemaran air. Selanjutnya yaitu menggunakan plastik yang ramah lingkungan, lalu tidak terlalu sering menggunakan pupuk dan pestisida untuk kegiatan pertanian dan peternakan, karena hal ini akan meninggalkan residu di tanah dan kemudian akan terbawa ke air. Terus hal itu juga menyebabkan terjadinya eutrofikasi sehingga membuat perkembangan alga dan eceng gondok membludak di daerah perairan.
Lalu jika kamu tinggal di daerah badan air, maka kamu dianjurkan untuk menanam pohon atau bunga agar bahan kimia dari rumah tidak mudah mengalir ke dalam air. Kemudian selanjutnya untuk poin ketujuh yaitu memberlakukan hukum yang sangat ketat terkait dengan pelestarian sumber daya air. Karena dengan adanya hukum, suatu masalah dapat diatasi melalui regulasi yang berkesinambungan. Kedelapan, mengolah limbah dengan sangat efisien dan merancang suatu teknologi untuk meminimalkan dampak pencemaran yang akan terjadi. Kesembilan, membentuk organisasi atau kelompok yang dapat membantu mendidik masyarakat melalui sosialisasi ataupun penyuluhan tentang bahaya pencemaran air, sehingga hal ini dapat mendorong seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan airnya dengan baik atau memiliki rasa kepedulian.